Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali belajar di materi fikih kelas 11 yang hari ini kita belajar tentang perceraian atau talak dan juga dampaknya. Nah, kalau membincang tentang perceraian, tentunya semuanya sudah ini ya, tidak asing lagi. Di Indonesia ini kasus perceraian luar biasa banyaknya. Data-data perceraian di seluruh Indonesia ini bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Nah, kalau misalnya dilihat dari data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016, perceraian di Indonesia ini trennya memang meningkat dari angka 344.237 perceraian pada 2014, ini naik menjadi 365.633. Nah, ini kan berarti peningkatannya 3% per tahunnya. Nah, ini yang harus kita bincang bersama, yang harus kita pelajari bersama. Nanti bagaimana faktor yang menyebabkan rumah tangga ini ya, perceraian ini banyak sekali faktornya. Di antaranya mungkin ada permasalahan nafkahnya, ada permasalahan, usia dini pernikahannya, ada juga yang tidak punya keturunan dan hal yang lainnya yang nanti mungkin ada beberapa kasus di tempat kita masing-masing mungkin tidak sama. Baik, kalau membincang tentang perceraian secara otomatis kita nanti akan, ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang poin intinya adalah mengevaluasi ketentuan tolak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari pada bab perceraian kali ini, yang pertama adalah tentang ini ya, ada fasakh, ada iddah, ada habanah, ada rujuk. Nah, kita akan menuju ke pengertian perceraian dulu. Apa sih perceraian itu? Kalau kita membahas tentang perceraian, ya dalam bahasa fikih, ini perceraian ini kan dikenal dengan kata tolak ya. Tolak ini diambil dari kata itlaq, secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Nah, sedangkan dalam pengertian secara istilah, tolak ini adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Nah, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 ini menyebutkan bahwa perceraian antara ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian ini adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz tolak atau yang semisalnya. Kemudian dasar hukum perceraian ini, kalau kita membincang tadi sebelumnya, kasus perceraian ini luar biasa banyaknya. Nah, ini adalah kita membincang tentang dasar hukum. Dasar hukumnya, ini kan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 130, ini di sana disebutkan yang artinya jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masing dari karunia-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana. Ini adalah di salah satu dasar di kalau misalnya jalan terbaik atau solusi terbaiknya adalah bercerai. Ini salah satu dasarnya. Jadi kan Islam ini mengatur tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Nah, aturan penyelesaian tersebut ini sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga. Nah, penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan dalam hal rumah tangganya. Dan solusi terbaiknya adalah cerai. Maka kalau misalnya perceraian mungkin solusi terakhirnya, maka ini adalah salah satu poin dasar hukum perceraian tersebut. Nah, ada juga di dalam surat At-Tolak ayat 1 yang artinya, wahai Nabi
Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya. Jadi, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Ada satu lagi hadisnya Rasulullah, ani bin Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abghadul halali ilallah ta'ala talak. Jadi perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Nah, jadi kalau misalnya ini dalam hadis yang paling terakhir ini, yang menjadi penguat dari semuanya, bahwa perceraian ini hukumnya adalah, kalau misalnya di awal ya, jadi kalau misalnya talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau bisa, ini adalah benar-benar poin alternatif terakhir. Kalau bisa jangan sampai terjadi begitu. Nah, hukum talak ini ada 3. Yang pertama hukumnya akan menjadi wajib. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah haram. Kapan talak itu menjadi wajib? Kalau suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Kemudian talak menjadi sunnah, kapan itu terjadi? Jika suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian poin yang ketiga, hukum talak akan menjadi haram jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, baik pihak suami maupun istri. Jadi kedua belah pihak ya di sini. Nah, kemudian kita akan membincang tentang syarat dan rukun talak. Nah, rukun talak ini ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, dan yang ketiga adalah ucapan. Adapun syarat dari setiap, jadi masing-masing itu suami yang menjatuhkan talak ini, yang pertama ada ikatan pernikahan sah dengan istri. Dalam kondisi apapun ketika ada laki-laki yang menjatuhkan talak kepada perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan, maka ya tidak sah, tidak ngefek sama sekali. Yang kedua, dia sudah baligh. Secara otomatis pernikahan itu akan terjadi ketika dia sudah baligh. Yang ketiga, dia dalam kondisi tidak gila, artinya berakal begitu. Dalam kondisian, dalam istilah bahasa Jawanya kita itu waras gitu. Jadi tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan gila kayak gitu. Yang keempat, tidak dipaksa. Dalam hal poin dipaksa ini apa ada? Banyak kasus di Indonesia. Kamu harus menceraikan istrimu dalam kondisi A, B, C, dan sebagainya. Nah, harus atas dasar tidak dipaksa ini tadi. Yang kedua adalah istri. Istri yang ditalak ini, atau yang ditalak ya, ketentuannya adalah mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Masih dalam masa iddah talak roja'i yang dijatuhkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membincang tentang macam-macam talak. Nah, kalau ditinjau dari proses menjatuhkannya, talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sharih atau tegas, yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istrinya, engkau sudah berpisah denganku, engkau saya ceraikan, engkau saya talak, kayak gitu. Yang kedua, secara sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak atau yang lainnya. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah, kalau misalnya si suami mengatakan itu dan dia meniati untuk memisahkan
dia dengan istrinya atau menjatuhkan talak, maka jatuh itu talaknya. Jadi kalau tidak diniati, ya tidak. Terus kemudian yang kedua adalah talak dengan tulisan. Yang ketiga adalah talak dengan isyarah. Jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara dan menulis, berbicara atau menulis ya. Kemudian kalau ditinjau dari segi jumlahnya, ada talak satu. Jadi talak satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Misalnya lagi bertengkar banget begitu, si suami langsung menjatuhkan, kamu saya talak, dah jatuh. Terus kemudian dia sudah rujuk kembali, nyesel sudah menjatuhkan talak satu. Kemudian rujuk atau ini ya, kalau sudah masa iddahnya habis dia nikah lagi gitu. Jadi talak satu dia rujuk itu. Kemudian ketika bertengkar lagi dia menjatuhkan talak dua. Talak satu lagi, tewangkar lagi, habis itu dia mengatakan lagi, kamu saya talak. Itu sudah jatuh talak dua. Kemudian rujuk lagi, kemudian mereka bertengkar lagi, bilang, kamu saya talak gitu. Langsung dia maka jatuh talak tiga. Nah, talak tiga ini bisa bisa dalam kondisi begini. Talak tiga ini bisa diakumulasi dan bisa secara langsung gitu. Nah, pada talak 1 dan 2, suami masih boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddahnya berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi, kalau talak 3, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah lagi dengan orang lain dan telah melakukan hubungan suami istri dengan orang tersebut. Baik suami maupun istrinya atau salah satu ya. Kemudian, kalau ditinjau dari keadaan istrinya, talak ini ada 3. Ada talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri. Yang pertama, dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Yang kedua, ketika hamil dan jelas kehamilannya. Terus kemudian yang kedua, talak bid'ah ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Talak bid'ah ini hukumnya haram. Jadi tidak boleh dilaksanakan gitu. Yang ketiga, talak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid atau masih kecil. Kemudian kalau ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk, ini talak ini ada 2 ya. Yang pertama adalah talak rajai, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya habis. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratani fa imsak bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara baik-baik dan mencerainya dengan cara yang baik-baik pula. Jadi talak 1, talak 2 ini masih boleh dirujuk ya. Kemudian yang kedua adalah talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini ada 2. Yang pertama adalah talak bain kubro dan talak bain sugro. Yang kubro ini adalah talak tilu. Orang bilang talak tilu begitu. Talak 3. Tadi yang sudah kita bahas tadi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in tallaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyukima hududallah. Yang artinya, dan jika suami menceraikannya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya, maka ia tidak dosa. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya tadi sudah disampaikan bahwa talak bain
kubro ini adalah talak telu. Jadi orang yang sudah ditalak 3 ini tidak boleh langsung rujuk atau tidak boleh rujuk kepada suaminya kecuali dia boleh menikah lagi dengan suaminya kalau salah satu dari keduanya ini menikah lagi dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan biologis yang nanti akhirnya mereka bercerai dan mereka kembali lagi kepada suami atau istri yang pertama tadi. Tapi tidak boleh ada yang namanya nikah tahlil seperti yang kita bahas pada periode sebelumnya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah talak bain sughra, talak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk. Akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain seperti talak 2 yang telah habis masa iddahnya. Jadi talak 1 dan talak 2 yang sudah habis masa iddahnya, maka si suami ketika ingin kembali kepada istrinya, maka mereka harus melakukan bangun nikah lah istilahnya di sini. Jadi menikah kembali dengan mas kawin baru dengan akad yang baru juga. Nah, kita akan menuju kepada khulu. Khulu ini apa sih? Apa bedanya dengan talak? Nah, kalau khulu ini adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Nah, khulu ini disebut juga dengan talak tebus. Nah, terkait dengan khulu, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Ini adalah salah satu dalil yang menjadi dalil dari khulu itu. Nah, rukun khulu. Rukun khulu itu apa saja sih? Ada 5 poin dalam rukun khulu. Yang pertama adalah suami yang baligh berakal dengan kemauannya. Yang kedua adalah istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk. Yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khulu. Yang keempat, bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Yang kelima, orang yang membayar belum menggunakan hartanya baik istri maupun orang lain. Kemudian, kalau kita membincang tentang besarnya tebusan khulu, dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, dijelaskan bahwa istri Sabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah berkaitan dengan keinginannya berpisah dengan suaminya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untuknya kepada Sabit? Dan kala istri Sabit menyatakan setuju, maka Rasulullah pun bersabda kepada Sabit, yang artinya, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit, terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali. Nah, itu ya. Kemudian, adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu ini, para ulama berselisih pendapat. Kalau jumhur ulama ini berpendapat tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 tersebut. Yang kedua, pendapat sebagian ulama tebusan khulu tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan oleh suami. Nah, ini kita akan menuju kepada dampak yang ditimbulkan oleh khulu. Dampaknya apa sih? Ketika terjadi khulu, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun khulu tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu harus mengadakan akad nikah baru dengannya.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada periode ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di video berikutnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.